Telah lebih dari setengah abad peristiwa G30S berlalu. Namun hingga saat ini siapa dalang sesungguhnya di balik peristiwa kelam yang benar-benar menyayat hati itu teruslah menjadi perdebatan publik yang menarik untuk dibahas. Bertahun-tahun lamanya pikiran rakyat Indonesia digiring oleh propaganda rezim Orde Baru hanya untuk meyakini kalau satu-satunya pihak yang harus disalahkan dan paling bertanggung jawab dari peristiwa bersejarah itu adalah Partai Komunis Indonesia alias PKI. Lewat pemutaran film G30S yang wajib diputar tepat setiap malam tanggal 30 September, rezim Orde Baru benar-benar menanamkan keyakinan bahwa PKI lah satu-satunya partai kejam dan tak bermoral yang telah mengkhianati bangsanya sendiri. Tentu saja propaganda film ini tak sepenuhnya salah. Beberapa adegan peristiwa dalam film tersebut memang benar adanya karena datang dari kesaksian sejumlah saksi dan para korban yang langsung menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak ada penyiksaan apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu, Mas. Iya kan? Anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung. Rezim Orde Baru seolah tahu betul bahwa sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Sejumlah narasi dibangun hanya berdasar sudut pandang salah satu pihak saja. Fakta-fakta sejarah yang berasal dari mereka-mereka yang kalah seolah sengaja dibungkam oleh rezim otoriter itu selama 32 tahun untuk mengaburkan bahwa sebenarnya banyak pihak lain yang juga terlibat di balik peristiwa tersebut. Rezim ini lupa sejatinya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Itu hanya masalah waktu. Ini terbukti setelah Soeharto lengser di tahun 1998, kesaksian dan cerita-cerita lain tentang siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S akhirnya perlahan bermunculan dengan sendirinya, hingga berbuntutlah pelarangan pemutaran film G30S yang selama bertahun-tahun berhasil menjadi satu-satunya referensi rakyat untuk melihat fakta kelam dari sejarah tersebut. Pada konten kali ini, saya akan mengajak kita untuk melihat 8 teori dari para saksi sejarah lainnya yang mengungkapkan kalau sebenarnya PKI bukanlah satu-satunya dalang utama di balik sejarah kelam tersebut. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Kita mulai teori kita yang pertama yang mengemukakan bahwa dalang dari G30S adalah Inggris melalui agen rahasianya yang bernama Norman Redoway. Cerita ini dimulai dari peristiwa sebelumnya di mana Inggris, Amerika Serikat, dan juga negara-negara barat lainnya pada umumnya memang menyetujui kemerdekaan Indonesia, tetapi seiring perjalanan waktu, Indonesia justru semakin dekat dengan komunis. Hal inilah yang menyebabkan Inggris dan para sekutunya melihat Indonesia telah keluar dari jalur yang mereka harapkan. Terlebih-lebih setelah tahun 1956, Wakil Presiden Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden yang diisukan karena Bung Hatta menilai Soekarno semakin condong ke kiri. Ini terbukti. Soekarno menolak bantuan-bantuan asing, kemudian cenderung membawa Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis komunis. Soekarno beranggapan orang-orang kiri adalah orang-orang yang anti nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Lebih fatalnya lagi, Soekarno justru membawa Indonesia keluar dari perserikatan bangsa-bangsa dan memilih untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialisme.
Nah dari pihak Malaya, Jelas, hal ini membuat Inggris menjadi gerah. Mereka tidak rela kalau negara persemakmuran mereka diobok-obok oleh Soekarno. Apalagi kalau nanti Malaysia sampai jatuh ke tangan Indonesia, ini benar-benar akan mempermalukan Inggris. Michael O. Bollington dalam bukunya yang berjudul Executive Intelligence Review yang terbit pada tahun 2018 menuliskan bahwa Inggris dan Amerika Serikat begitu menggebu-gebu untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno akibat peristiwa itu. Namun belakangan Inggris kemudian menjadi semakin marah karena melihat kalau Amerika Serikat tak sepenuhnya mendukung mereka, sebab Amerika Serikat masih memberi bantuan ekonomi pada Indonesia kala itu. Inggris akhirnya mengambil jalannya sendiri. Pada tahun 1965, Kepala Kementerian Luar Negeri Inggris yang bernama Joe Garner diketahui memberikan uang sejumlah 100.000 pound sterling kepada seorang intel mereka yang bernama Norman Redoway. Norman ditugaskan untuk melakukan apapun juga untuk menyingkirkan Soekarno. Norman Redoway diketahui adalah seorang agen Inggris yang punya track record bagus sebagai seorang mata-mata hebat. Ia ibaratnya seorang James Bond di dunia nyata yang diutus ke Indonesia dengan dua misi rahasia. Yang pertama, tentu saja ia bertugas untuk mengisolir Soekarno, dan yang kedua adalah memporak-porandakan Partai Komunis Indonesia. Soekarno harus terisolir dari seluruh pengaruh dunia luar, terutama negara-negara komunis. Sedangkan Partai Komunis mesti diporak-porandakan hingga nama baiknya hancur berantakan. Hanya ada satu kata untuk PKI, mereka haruslah dibuat kejam di mata dunia. Redoway kemudian melakukan tugasnya. Ia dinilai berhasil mencari tahu siapa orang-orang yang tidak loyal kepada Soekarno. Redoway juga berhasil mencari tahu titik-titik lemah dari Partai Komunis Indonesia. Ia meminta Ali Murtopo dan Soeharto untuk membantunya melancarkan kudeta secara diam-diam. Di sepanjang tahun 1965, pergerakan bawah tanah mereka ini dinilai berhasil merusak nama Soekarno tidak saja di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Perpecahan mulai muncul di berbagai kalangan, baik itu di dalam tubuh TNI, mahasiswa, dan juga masyarakat pada umumnya. Ada kubu yang masih loyal kepada Soekarno, dan ada pula kubu yang mulai membenci Soekarno. Hingga akhirnya pecahlah peristiwa G30S tersebut. Hal itu tentu saja semakin memojokkan nama Soekarno, dan PKI berhasil dituduh sebagai pelaku utamanya. Meski Inggris tak pernah mengakui keterlibatan mereka, tetapi banyak dari ahli sejarah yang meyakini bahwa Inggris memang terlibat. Itu terbukti setelah Soekarno tidak lagi berkuasa, ia masih tetap dijadikan tahanan politik oleh Soeharto hingga akhir hayat sang proklamator. Penahanan Soekarno sebagai tahanan politik hingga akhir hayatnya dinilai oleh banyak pihak adalah upaya Inggris untuk tetap merahasiakan keterlibatan mereka. Menurut pengakuan Redoway sendiri di kemudian hari yang ditulis dalam Britannian Secret Propaganda War, penggulingan rezim Soekarno adalah salah satu kudeta paling sukses yang pernah ia lakukan bersama pemerintahan Inggris. Teori yang kedua tentu saja adalah teori G30S memang dilakukan oleh PKI sendiri. Teori ini yang kita pegang bahkan dipercaya oleh pemerintah kita sampai saat ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI ini digambarkan sebagai sebuah partai politik yang memang tidak nasionalis. Vladimir Lenin dalam bukunya yang berjudul State and Revolution sudah mengemukakan bahwa tujuan dari revolusi komunis adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat proletariat komunis secara global. Lebih lanjut dari itu juga untuk menciptakan masyarakat komunis tanpa kewarganegaraan. Jadi jelas komunis memang bertentangan dengan Pancasila.
Bagi orang-orang komunis, negara sama halnya seperti agama. Keduanya merupakan alat pemecah belah kemanusiaan. Karena itu pula, ketika komunis ini digandeng oleh Soekarno, tentu saja hal ini melahirkan banyak perdebatan yang justru melemahkan kekuasaan dari Soekarno itu sendiri. Tantangan terbesar Soekarno datang tentu saja dari tubuh Angkatan Darat yang kita ketahui sudah didoktrin untuk sangat nasionalis terhadap negara ini, yang pada waktu itu merasa bahwa Soekarno seharusnya lebih fokus untuk memperbaiki ekonomi negara yang sedang morat-marit ketimbang sibuk berpolitik, apalagi ikut-ikutan membesarkan nama Partai PKI yang sudah punya riwayat pernah melakukan pemberontakan di tahun 1948. Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Tahun 1960, PKI sudah menjadi partai politik terkuat di Indonesia, baik di akar rumput maupun hubungannya yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Tetapi PKI diketahui tidak memiliki senjata karena PKI hanyalah sekedar sebuah partai politik yang semua anggotanya tentu adalah masyarakat sipil. Runalan Sudarmo dan Rini Muslimin dalam bukunya yang berjudul Peranan Sam Kamaruzaman dalam Gerakan 30 September 1965 mengemukakan bahwa Aidit yang waktu itu menjabat sebagai ketua PKI memiliki teori bahwa jika PKI memiliki setidaknya 30% dari kekuatan militer Indonesia, maka sudah bisa dipastikan mereka akan aman untuk melakukan kudeta. Teori ini kemudian melatar belakangi dibentuknya biro khusus yang menjadikan anggota-anggota angkatan bersenjata dari tubuh TNI menjadi kader PKI yang kemudian diketuai oleh Sam Kamaruzaman ini. Itulah sebabnya sejak tahun 1960-an PKI telah melakukan berbagai upaya untuk menginfiltrasi angkatan bersenjata di Indonesia. Angkatan Udara adalah angkatan yang pertama kali menjadi pro terhadap komunis. Pada saat itu, Angkatan Udara dikepalai oleh Marsekal Omar Dhani. Lalu ada angkatan kepolisian yang juga akhirnya pecah disusul kondisi serupa pada angkatan laut. Hanya angkatan darat yang paling ngeyel terhadap komunis. Maka dilakukanlah infiltrasi secara terus-menerus dalam tubuh angkatan darat agar orang-orang komunis bisa memiliki basis yang kuat dari dalam tubuh angkatan darat. Nah, salah satu agen komunis yang disusupkan ke dalam tubuh angkatan darat adalah Sam Kamaruzaman. Dari situ dia bisa mempengaruhi banyak tokoh-tokoh terkemuka di dalam tubuh angkatan darat sehingga bisa menjadi pro-komunis. Dan tokoh yang paling terkenal yang berhasil dipengaruhi tentu saja adalah Letnan Kolonel Untung yang pada saat itu merupakan pemimpin resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Pada tahun 1965 ada sebuah momen yang benar-benar mendebarkan, yaitu munculnya pemberitaan tentang Presiden Soekarno yang jatuh sakit dan dikabarkan akan meninggal. Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Meski pada akhirnya kita ketahui ternyata pemberitaan ini hanyalah hoax semata karena Soekarno tidaklah sakit berat seperti yang kita tonton dalam film G30S. Saat itu bagi PKI seandainya Presiden Soekarno benar-benar wafat, maka akan ada dua masalah yang timbul. Pertama, PKI mungkin saja akan dilibas oleh Angkatan Darat yang memang sudah terang-terangan berlawanan arah politik dengan PKI. Sementara masalah yang kedua lebih buruk lagi. Menurut PKI, jenderal-jenderal Angkatan Darat pasti akan segera mengambil alih pimpinan negara Indonesia dan kemudian mereka akan menghabisi PKI. Inilah yang tergambar sangat jelas dalam film G30S. Maka daripada itu, PKI berpikir untuk segera melakukan kudeta lebih dahulu sebelum Soekarno benar-benar wafat dan sebelum Angkatan Darat mengambil alih pemerintahan Soekarno apabila ia benar-benar meninggal.
Sehingga dalam narasi film tersebut terlihat sangat jelas Aidit dalam beberapa pertemuannya menyuruh Letkol Untung untuk segera melakukan tindakan, yaitu menculik para jenderal dan kemudian menghabisi mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka di negara Republik Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori yang menjelaskan bahwa dalang G30S adalah Tiongkok. Kisahnya dimulai pada saat tahun 1965 ketika Soekarno menyatakan keluar dari PBB dan lebih memilih untuk melanjutkan konfrontasi dengan negara Malaysia. Akibatnya, pada waktu itu Indonesia pun dikucilkan oleh seluruh dunia. Suatu kali Soekarno bertemu dengan Zhou Enlai, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok kala itu. Dalam pertemuan tersebut, Zhou Enlai mempertanyakan keberanian dan keseriusan Soekarno dalam keputusannya sejak keluar dari PBB dan memulai konfrontasi dengan Malaysia. Awalnya, Soekarno yang memang sudah sangat percaya diri atas keputusannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri seperti yang sering ia kobarkan dalam setiap pidato-pidatonya, kemudian menjadi sedikit ragu, yang mana pemimpin RRC ini meminta Soekarno untuk memikirkan kembali soal letak geografis Indonesia. Menurut Zhou Enlai, secara geografis, letak Indonesia telah dikepung oleh musuh. Selain Malaysia yang didukung oleh Inggris, ada juga Australia di bagian selatan serta Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di Filipina. Menurut Zhou Enlai, hal ini dapat membuat Indonesia dapat dengan mudahnya digempur oleh para musuh apabila benar-benar terjadi kontak senjata nantinya. Dari obrolan itulah diceritakan Soekarno dan Zhou Enlai mulai membicarakan soal kemungkinan untuk dibentuknya Angkatan Kelima di Indonesia di luar dari tubuh TNI untuk membantu membela negara. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian, keempatnya dirasa adalah kekuatan yang belumlah cukup untuk membendung serangan dari musuh-musuh Indonesia menurutnya, karena RRT menganggap bahwa persenjataan yang dimiliki oleh musuh-musuh Indonesia jauh lebih canggih dari Indonesia. Soekarno yang awalnya ragu akhirnya setuju dan RRT pun berjanji akan menyuplai senjata kepada Indonesia untuk membantu terwujudnya gerakan tersebut. Dalam buku yang berjudul Kesaksianku tentang G30S, Subandrio secara gamblang menyebutkan bahwa ide Angkatan Kelima itu benar-benar muncul di benak Soekarno 2 tahun setelah pertemuannya dengan Zhou Enlai. Itu artinya RRC terlebih dahulu menyuplai senjata meskipun Soekarno masih ragu untuk mengiyakan gerakan tersebut. Ini adalah bukti bahwa RRC juga terlibat di balik terjadinya peristiwa G30S. Lebih lanjut, Subandrio menjelaskan rakyat yang dimaksudkan oleh Zhou Enlai sebagai Angkatan Kelima tak lain adalah para kader PKI. Seperti yang sudah kita bahas pada teori kedua, kalau PKI itu sebenarnya sudah sangat kuat. Mereka adalah partai besar yang pengikutnya banyak, siap untuk mengkudeta Indonesia kapan saja. Namun, mereka masih terhalangi oleh Angkatan Darat yang meski jumlahnya lebih sedikit, tetapi memiliki persenjataan yang lengkap. Setelah mendapatkan persenjataan dari RRT untuk mempersenjatai rakyat sipil, buruh dan tani, PKI dianggap semakin percaya diri. Apalagi RRT secara terang benderang menyatakan akan mendukung penuh apapun gerakan yang dilakukan PKI di kemudian hari, karena agenda besar dari RRT adalah mengkomuniskan Indonesia sama seperti mereka. Hal ini semakin terbukti karena pada pertengahan tahun 1965 Aidit dipanggil ke Tiongkok dan didesak oleh mereka untuk segera melakukan kudeta di Indonesia. Meski awalnya Aidit ragu karena menurutnya rencana kudeta tersebut persiapannya belum benar-benar matang, namun RRT berhasil memaksa dirinya untuk segera melakukan kudeta. Diketahui RRT memaksa Indonesia harus menjadi negara yang sama seperti RRT. Sama-sama memiliki tanggal sakral 1 Oktober yang merupakan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Itulah mengapa kudeta itu dilakukan pada tanggal 30 September. Supaya esok harinya Indonesia sudah bisa diproklamirkan sebagai negara komunis sama seperti Republik Rakyat Tiongkok. Sebab bagi RRT sendiri, tanpa disadari oleh Indonesia, mereka sedang bersaing dengan Uni Soviet yang walaupun sama-sama negara komunis, RRT dan Uni Soviet memiliki perbedaan yang sangat mendasar di bidang kultur, namun memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia.
Itulah mengapa RRT ingin menegaskan kepada negara barat bahwa merekalah raja komunis yang sesungguhnya. RRT melihat Indonesia adalah negara strategis letaknya untuk membangun kawasan negara komunis di seluruh Asia Tenggara selain Laos, Kamboja, dan Vietnam yang sudah berhasil mereka komuniskan. Bertahun-tahun kemudian, para sejarawan Cina mengemukakan bahwa cerita ini benar adanya. Tak heran, banyak Soekarnois yang dilindungi RRC pasca pemberontakan G30S. Para Soekarnois ini berlindung selama puluhan tahun di Republik Rakyat Tiongkok karena menjadi buronan di negara Indonesia. Teori keempat datang dari seorang bernama Ben Anderson. Ia adalah seorang sejarawan dan pakar ilmu politik dari Universitas Cornell di USA yang telah lama meneliti peristiwa bersejarah ini. Ia menyatakan bahwa G30S itu pelakunya adalah Angkatan Darat itu sendiri. Ben meyakini bahwa telah terjadi sebuah perpecahan yang akut di dalam tubuh Angkatan Darat yang memicu lahirnya gerakan tersebut. Hal yang ia tekankan adalah kalau dilihat dari kronologi lahirnya kudeta, maka hampir pasti bahwa para tentara Angkatan Darat lah para pelakunya. Menurut Ben, Untung itu memiliki gelar Letnan Kolonel, yang artinya ia adalah seorang tentara. Kemudian yang menangkap dan menculik para jenderal juga, semuanya adalah orang-orang yang berseragam tentara. Kemudian yang diculik juga adalah para jenderal yang sudah pasti adalah tentara. Kemudian yang memberantas G30S itu sendiri juga tentara. Jadi menurutnya, kalau semua pemerannya adalah tentara, mengapa kita masih berpikir kalau dalangnya itu adalah pihak lain? Ben Anderson dalam bukunya yang berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia, yang sempat dicekal peredarannya di Indonesia dalam versi bahasa Indonesianya itu, menyatakan bahwa justru PKI lah yang tidak memiliki motif untuk kudeta. Sebab PKI telah mendapatkan keuntungan di bawah sistem politik Soekarno yang sudah nyata-nyata condong ke kiri. Menurutnya, yang memiliki motif kudeta justru adalah para tentara berpangkat kolonel yang pembangkang dan frustasi dari dalam tubuh TNI itu sendiri. Lebih khususnya divisi Diponegoro dari Jawa Tengah. Mereka diduga memberontak terhadap para jenderal Angkatan Darat yang bergelimang kemewahan di Jakarta. Itu terbukti ketika Untung menawarkan kenaikan pangkat lewat siaran radio RRI untuk para tentara yang mendukung mereka setelah mereka berhasil merebut RRI. Namun, karena terpojok di saat-saat terakhir, mereka mulai menyeret nama PKI masuk dalam konspirasi besar tersebut. Menurut Ben Anderson, tentara Angkatan Darat itu sudah terpecah-pecah menjadi dua kubu jauh hari sebelum peristiwa itu meletus. Kubu pertama menurutnya adalah kubu tentara tua seperti Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan, dan semua jenderal yang menjadi sasaran penculikan di hari nahas itu. Mereka dianggap tentara kaya yang tidak memikirkan nasib para bawahannya di saat sedang terjadi krisis ekonomi dan juga krisis politik kala itu, sehingga mereka dibenci oleh kelompok-kelompok tentara yang lebih muda. Para tentara muda yang sakit hati ini menganggap jenderal-jenderal senior itu hanya menikmati kekayaan dan masih bisa berleha-leha ketika Indonesia semakin lama semakin dekat dengan komunis. Mereka yang diharapkan untuk membendung pengaruh komunis malah hidup bermewah-mewahan, memanfaatkan kedekatan mereka dengan Presiden Soekarno. Itulah sebabnya jika dilihat dari pengakuan salah seorang anak Jenderal Ahmad Yani, ia mengaku bahwa ada catatan pribadi Ahmad Yani yang menyebutkan adanya golongan yang sakit hati karena tidak dinaikkan pangkatnya oleh para jenderal senior tersebut. Dan di sini ada ayah saya menulis banyak sekali di sini, tetapi ada satu nama dan Latif. Saya menyangka Latif ini tidak disetujui naik pangkat, sehingga dia mungkin kesal sama Pak Yani kenapa nggak dibantu. Lalu dia mengatakan mungkin kepada Politbiro bahwa Pak Yani itu dia dibuatkan namanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Presiden. Kelompok tentara muda ini berpikir bahwa Indonesia sudah berada dalam keadaan darurat. Sebentar lagi mungkin saja komunis akan memberontak. Karena jenderal-jenderal tua tersebut tidak kunjung bertindak, maka tentara-tentara muda ini berinisiatif melakukan kudeta untuk membunuh jenderal-jenderal tersebut.
Di sisi lain, kudeta tersebut juga dimaksudkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia agar tidak jatuh ke tangan komunis. Isu perpecahan dalam tubuh TNI ini semakin membuktikan bahwa keterlibatan Inggris lewat agennya Norman Redoway benar adanya. Norman diketahui memiliki tugas khusus untuk memecah belah kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia, termasuk TNI. Maka, Ben meyakini jika teorinya ini benar, Sam Kamaruzaman itu adalah agen Angkatan Darat untuk PKI. Dialah yang merekayasa bagaimana caranya nanti agar pihak komunis itu yang nantinya akan disudutkan alias dijadikan kambing hitam untuk menutupi perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah tidak bisa dihindari lagi kala itu.